Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kehidupan kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang toharoh bagi pasien yang terpasang infus. Nah, tentu saja ada prinsip-prinsip dari ajaran Islam yang menyebutkan bahwa kalau kita bisa bertoharoh dengan secara sempurna, maka lakukan secara sempurna. Tapi bagi pasien yang terpasang infus, tentu ada tata cara toharoh yang tentu saja disyariatkan, ya, terutama oleh ajaran Islam itu sendiri. Nah, pada prinsipnya, ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita segala kemudahan-kemudahan. Misalnya dalam berbagai ayat Al-Quran disebutkan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan apa yang bisa dia usahakan. Kemudian ada ayat-ayat lain yang menyebutkan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak menjadikan kamu mudah dan bukan menjadikan kamu susah. Ditambah lagi ada ayat Quran yang lain menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, maka oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana toharoh pada pasien yang terpasang infus. Memang idealnya adalah kalau kita ingin bertoharoh, terutama berwudu, maka wudhu tersebut harus dilakukan secara sempurna. Mulai dari mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur sambil menghirup air ke dalam hidung, kemudian membasuh muka kita, membasuh kedua tangan kita sampai siku, kemudian membasuh kepala dan juga telinga kita, dan yang terakhir adalah kaki kita. Nah, kalau misalnya ada pasien yang terpasang infus, tentu ada berbagai persoalan yang harus kita lakukan, apalagi di rumah sakit, ya, atau di tempat-tempat perawatan, ya, maka kita akan menggunakan berbagai alat-alat yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan, ya, karena mungkin kita berwudunya nggak mungkin pakai air yang dalam jumlah yang besar, ya, mungkin akan terjadi apa, maka digunakanlah yang disebut dengan semprot ini, ya. Artinya di sini kita akan menjelaskan bahwa ada air yang keluar dari semprot ini dan disemprotkan nanti ke anggota-anggota tubuh dari pasien. Nah, jadi anggota-anggota tubuh ini ada yang sifatnya gosala. Gosala itu artinya air yang mengalir, ketika disemprotkan dia mengalir, ya, kemudian dibasuhkan kepada anggota-anggota wudhunya. Dan kemudian ada yang masaha. Masaha itu artinya hanya beberapa titik air yang kemudian diusapkan ke salah satu anggota wudhu kita. Nah, maka oleh karena itu ada beberapa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Misalnya juga ketika ingin berkumur-kumur, ya, kita menggunakan, ya, air, ya, untuk berkumur-kumur. Nah, ini bisa kita lakukan, ya, untuk berkumur-kumur dan nanti dipersiapkan alat-alatnya. Nah, kemudian selanjutnya tentu supaya tidak terjadi kebasahan, kita akan menggunakan handuk, ya. Jadi handuk ini nanti kita taruh di bagian apa kita pasien kita, ya, seperti ini. Nah, maka kita akan coba langsung bagaimana bertoharoh dengan pasien yang terpasang kateter, ya, karena mohon maaf, pasien yang terpasang infus, ya, agar bisa melaksanakannya. Jadi ketika nanti dibasuh pada bagian tangan, ya, tentu kita tidak bisa memberikannya terlalu banyak dan cukup disentuhkan saja di bagian-bagian tertentu. Tapi di bagian yang lain mungkin kita bisa menyempurnakannya.
Tapi di bagian tertentu yang mungkin tidak terkena, ya kita hanya memberikan sedikit tetesan air saja di atasnya. Nah, mari kita praktekkan ya. Yang pertama tentu kita beri pembinaan kepada pasien bahwa sebelum kita berwudu tentu kita berniat dalam hati kita dan kemudian membaca basmalah ya. Nah, baik, ini yang pertama, silakan pada pertama kali tangannya dibuka dua-duanya ya. Kita semprotkan air ya. Nah, ini ada air yang kita lihat mengalir ya, artinya dalam jumlah yang banyak. Nah, ini akan diusapkan ke bagian tangannya, disela-selai jari jemarinya. Ya, ya. Sekali lagi, dua lagi. Nah, ya, kemudian dikenakan ke bagian atasnya, ya. Terus disentuhkan dari air-air tadi ke bagian punggung telapak tangannya. Ya, ini sudah 3 kali ya, karena disunahkan 3 kali. Ya, ya, dikenakan sedikit di atas. Kenakan ke Mister. Nah, ya, baik. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengusap tangan, maka dia berkumur-kumur. Gunakan untuk berkumur-kumur dan siapkan tempat kumur-kumurnya. Sebanyak 3 kali ya. Ya, ya. Kemudian dikumur-kumur lagi. Ya, silakan. Ditaruh lagi kembali ke tempatnya. Ya, nah baru kemudian setelah berkumur-kumur ya, dibasahkan lagi tangan. Ya, nah diusapkan ke hidung kita. Ya, nah, ya. Terus sekali lagi hampir 3 kali ya. Ya. Kalau istinsaq atau menghirup air ke dalam hidung tidak memungkinkan ya, cukup dikenakan ke bagian hidungnya. Ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya dalam membasuh muka, maka kita basahkan dua telapak tangan, usapkan ke wajah keseluruhannya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di atasnya. Terus kenakan sini. Ya. Ya, terus yang kedua, ya, dibasuhkan sampai kelopak mata, sampai di bawah janggut, ya. Nah, sekali lagi, ya, ya, baik. Nah, selanjutnya kita akan membasuh tangan, maka tangan kanan terlebih dahulu diusapkan oleh tangan kiri. Ya, kenakan dari atas sini terus sampai ke siku. Ya, lagi saya ini tangan kiri sampai 3 kali masing-masing. Ya, nah, terus sampai ke siku. Ya, 1 kali lagi. Ya, ya. Baik, kemudian tangan kanan membersihkan tangan kiri ya sampai siku pelan-pelan. Nanti di atas infusnya kenakan aja sedikit. Nah, di sela-selainya ya, kenakan sini. Terus ya, kemudian selanjutnya ya, kenakan sedikit aja di atasnya. Ya, baru ke siku. Nah, satu lagi. Ya, seperti itu ya yang bisa kita peragakan. Nah, kemudian dalam membasuh kepala, dibasahkan dua telapak tangan, kemudian dijalankan dari depan tumbuhnya rambut ke belakang, ya, kemudian balikan lagi ke depan, baru jari telunjuk masuk ke dari dalam telinga, ibu jari membersihkan telinga bagian luar dan dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, basahkan dulu telapak tangannya dua. Ya, jalankan dari depan rambut. Ya, sampai tengkuk. Baru kemudian sampai depan lagi, jari telunjuknya masuk ke dalam dan ibu jari membersihkan bagian luar. Ya, cukup sekali saja. Ya, tidak 3 kali ya, karena dalam sunnahnya, dalam hadisnya Nabi mengajarkan 1 kali saja. Baik, kemudian yang terakhir kaki bisa dipanjangkan sedikit. Ya, nah maka kemudian ya, kemudian
Saya semprotkan di bagian kaki ini, kemudian pasien mengusapkannya. Ya, ya, sela-selai jari jemari ya, karena disunahkan sampai ke mata kaki ya, jari jemarinya. Terus yang kedua, ya, di sela-selai jari jemari, asbigil wudhu ya, sempurnakan wudhunya. Ya, diselai jari jemari sampai mata kaki. Nah, baru yang kaki kiri. Ya, kalau bisa ke tangan kanan karena mungkin satu tangan terkena infus ya. Ya, telapaknya juga. Ya. Nah, udah 2 kali, 1 kali lagi seperti biasa, salah samarot 3 kali. Ya, ya, baik. Sudah selesai dalam proses toharohnya, terutama dengan berwudu dengan menggunakan infus. Maka sebagaimana biasanya disunahkan Nabi pasien mengucapkan setelah berwudu, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kata Rasulullah, siapa yang selesai berwudu membaca kalimat seperti ini, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun, dari 8 pintu surga manapun. Nah, inilah barangkali tata cara toharoh pada pasien yang menggunakan infus ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembimbingan bagi kita, terutama kepada pasien-pasien yang akan kita tuntunkan, terutama untuk bertoharoh ya dengan kondisi terpasang infus. Semoga bermanfaat dan sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.